Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai tata kelola etis atau yang familiar disebut dengan Good Corporate Governance atau GCG. Nah, kita akan membahas apa itu GCG. Nah, di sini ada dua pengertian GCG. Yang pertama itu good, yang kedua corporate governance. Dikatakan good itu kalau misalnya acceptable, terus obey the law atau value creation. Ya, acceptable itu berarti diterima oleh seluruh stakeholders. Ya, good di sini dikatakan obey the law jika mematuhi undang-undang, dan value creation. Di sini ada penciptaan nilai, di mana GCG yang kita terapkan itu akan memberikan manfaat kepada perusahaan dan kepada stakeholdernya. Sedangkan CG itu berarti tata kelola perusahaan. Ada 8 hal yang dipelajari, yaitu di sini ada pengertian GCG, ya, yang tadi sudah kita bahas. Yang kedua, ruang lingkup GCG itu seperti apa. Yang ketiga itu prinsip-prinsipnya. Yang keempat, manfaat GCG. Yang kelima, prasyarat GCG. Yang keenam itu pola penerapan GCG. Yang ketujuh, tahap implementasi GCG seperti apa. Dan yang terakhir itu hambatan GCG yang ada atau yang biasa ditemui. Ya. Nah, di sini jadi GCG adalah ada dua pengertian GCG lagi. Di sini ada disebut dengan sistem, dan yang kedua itu struktur. Ya, jadi GCG itu merupakan sistem dan struktur. Dikatakan GCG itu sistem karena CG di sini mengatur bagaimana korporasi diarahkan dan dikendalikan untuk meningkatkan kemakmuran bisnis secara accountable, untuk mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tidak mengabaikan kepentingan stakeholder lainnya. Yang kedua, GCG merupakan struktur atau dikatakan struktur di mana untuk memberikan kejelasan fungsi, hak, kewajiban, dan tanggung jawab antara pihak-pihak yang berkepentingan atas korporasi, mencakup proses kontrol internal dan eksternal yang efektif, serta menciptakan keseimbangan internal dan keseimbangan eksternal. Jadi, yang utama di sini itu adalah sistem yang harus dibangun perusahaan. Kemudian, untuk bisa membangun sistem perusahaan yang mengarah pada accountable, tentu harus adanya struktur organisasi yang baik. Ya, inilah yang disebut dengan GCG. Nah, di sini ada ruang lingkup dari GCG. Ya, kita lihat di sini di dalam lingkaran ada RUPS, direksi, dan komisaris, ya, atau bupati atau wali kota. Nah, RUPS di sini, direksi dan komisaris di sini adalah CG dalam arti sempit, ya. Jadi unsur-unsur dalam CG itu ada RUPS, ya. Karena di dalam perusahaan yang berbentuk PT, RUPS itu merupakan kedaulatan tertinggi. Jadi pada saat RUPS memangku kepentingan itu akan mengambil keputusan besar yang nantinya akan diterapkan atau akan dijalankan oleh manajemen, ya, oleh manajemen perusahaan. Kemudian di sini ada komisaris, ya. Komisaris di sini jika di dalam perusahaan tugasnya apa gitu, ya. Di sini kan komisaris di sini itu dikatakan di sini itu ruang lingkup GCG dalam perusahaan, ya. Tugasnya apa komisaris di sini? Yaitu yang mengawasi dan biasanya itu memberikan saran atau masukan kepada direksi, ya, seperti itu. Ya, nah selanjutnya di bawahnya ada corporate management. Di sini ada manajer atau kepala bagian di bawah direksi, ya. Ada manajer lagi, terus baru karyawan. Seperti itu. Ya, untuk arti luasnya, CG dalam arti luasnya, stakeholdernya di sini bukan hanya RUPS, direksi atau komisaris saja, atau tidak hanya meliputi manajer dan karyawan, tetapi seluruh stakeholder yang ada
dalam kotak itu disebut CG dalam arti luas, di mana ada pemerintah, ada pemasok, ada masyarakat, ada kreditur, ada kelompok lainnya kayak misalnya LSM, ya, dan ada pelanggan. Seperti itu ya. Selanjutnya kita ke prinsip-prinsip dalam GCG. Nah, biasanya kita kenal prinsip-prinsip di sini itu dengan sebutan tarif atau asas-asas GCG. Itu disingkat dengan tarif. Apa itu tarif? T-nya itu transparansi, A-nya akuntabilitas, R-nya responsibilitas, I-nya independensi, dan F-nya itu fairness atau kewajaran dan kesetaraan. Ya, untuk gampang mengingatnya disebut dengan tarif, ya. Dimana sistem yang akan dibangun perusahaan dalam rangka mewujudkan GCG. Nah, kita akan bahas satu prinsip-prinsip dalam tarif ini ya. Yang pertama adalah transparansi. Transparansi jadi dikatakan kita atau perusahaan telah membangun sistem CG jika sudah memberikan transparansi kepada seluruh stakeholder. Jadi manajemen atau pengelola harus memberikan informasi dan menjamin juga kemudahan di dalam memperoleh informasi tersebut yang akurat dan memadai. Ya, misalnya di sini perusahaan yang sudah go public ya, itu harus menyampaikan laporan keuangan baik itu yang triwulan, terus ataupun yang tahunan, ya, terus laporan tahunan dan lain-lain. Di mana melaporkannya untuk perusahaan go public laporan keuangan ya? Biasa kita sering menemui di Bursa Efek Indonesia, yaitu di IDX, di BEI ya. Nah, itu salah satu contoh prinsip transparansi yang dilakukan perusahaan. Jadi dengan adanya mereka memberikan informasi di BEI tersebut, diharapkan dapat dibaca oleh semua stakeholder yang berkepentingan kepada perusahaan tersebut, dari karyawan, dari misalnya kreditur, dari pemerintah. Jadi bisa melihat semua laporan keuangannya. Itu disebut dengan transparansi. Selanjutnya yang kedua itu kita akan membahas akuntabilitas. Akuntabilitas di sini misalnya, nah ada gambar di sini nih. Harga jengkol itu misalnya 2.500. Bener nggak? Nah, pasti dilihat dari struk atau bukti transaksinya. Ya, apakah bisa dipertanggungjawabkan tidak harga itu benar enggak, seperti itu kan? Sehingga perusahaan bisa memenuhi prinsip akuntabilitas di sini, maka perusahaan berkewajiban memberikan pertanggungjawaban kinerja kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban atau kewenangan. Jadi di sini kalau di perusahaan berarti manajemen itu yang harus mempertanggungjawabkan kepada pihak pemilik atau owner ya dari perusahaan. Karena owner atau pemilik juga mempunyai hak untuk mengetahui kondisi perusahaan seperti apa. Misalnya selama 1 tahun ini kinerja perusahaan bagaimana, terus hasilnya tuh apa aja, sehingga manajemen yang baik dan sesuai dengan GCG adalah yang mampu mempertanggungjawabkan kinerjanya, ya, menjelaskan kepada owner apa saja yang sudah dilakukan, kebijakan apa yang diambil, dan bukan semata-mata labanya berapa ya, tapi si manajemen juga bisa menjelaskan kinerja-kinerja yang sudah dilakukan oleh manajemen tersebut. Yang ketiga itu responsibilitas ya, di mana perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan. Jadi jangan sampai perusahaan menyalahi aturan yang ada. Selanjutnya itu independensi ya, di mana independensi di sini artinya tidak memihak ya. Yang mana perusahaan mengelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh
atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat, ya, terutama stakeholder yang minoritas, ya. Jadi tetap diberikan haknya, tetap diatur kepentingan haknya, jangan sampai memihak yang bukan minoritas, seperti itu, ya. Selanjutnya fairness atau kesetaraan. Nah, di sini biasanya yang harus diperhatikan adalah sama kayak tadi, ya, para pemegang saham minoritas, ya. Jadi hak-hak mereka juga harus terpenuhi, jangan diabaikan, dimana perlakuan yang adil dan setara di dalam memenuhi hak-hak stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya di sini kita akan membahas manfaat dari GCG. Manfaat penerapan GCG tentunya bukan hanya membawa manfaat jangka pendek, tetapi juga manfaatnya akan dirasakan dalam jangka panjang. Makanya kenapa GCG ini diperlukan oleh perusahaan-perusahaan yang sedang berkembang atau perusahaan-perusahaan yang biasanya sudah menerapkan GCG itu biasanya menghasilkan kinerja yang baik jika memang sesuai dengan aturan yang seharusnya, ya. Jadi GCG di sini dijalankan bukan hanya formalitas, tapi benar-benar dijalankan sesuai apa yang seharusnya ada di dalam GCG. Ya, manfaatnya yang pertama itu adalah hasil yang intangible. Intangible di sini itu tidak bisa terlihat atau tidak bisa diukur secara langsung, tapi bisa kita merasakan manfaatnya dalam jangka panjang. Yang pertama, peningkatan akuntabilitas pabrik, contohnya. Yang kedua, akses sumber modal yang mudah dan murah. Yang ketiga, menarik bagi SDM yang handal. Yang keempat, terciptanya keseimbangan hubungan stakeholder. Dan yang terakhir, daya tahan yang sustainability, ya, atau yang berkelanjutan. Manfaat yang kedua adalah struktur yang baik. Struktur yang baik di sini yaitu mekanisme feedback untuk mengukur kinerja, memungkinkan adanya check and balance, terus seimbang, dan right size organization, ya. Manfaat yang ketiga, perbaikan pada perangkat-perangkat pengelolaan perusahaan. Misalnya adanya rencana strategi korporasi, tersusunnya manual tertulis tentang CG, terus lagi ada aturan tertulis yang menjamin kepentingan stockholder dan stakeholder. Stockholder itu pemegang saham, ya. Terus selanjutnya, motto dan ungkapan-ungkapan sebagai cita-cita dan lingkungan kerja yang ideal dan pengendalian risiko. Ini adalah manfaat-manfaat bagi perusahaan yang sudah menerapkan GCG tentunya, ya. Nah, untuk prasyarat GCG di sini ada dua, ada dari faktor internal, ada faktor eksternal. Untuk prasyarat faktor internal yaitu budaya perusahaan pendukung penerapan GCG, adanya peraturan kebijakan untuk penerapan nilai-nilai GCG, adanya manajemen pengendalian risiko perusahaan, terdapat sistem audit yang tepat, dan adanya keterbukaan informasi bagi publik. Untuk faktor eksternalnya di sini terdapat sistem hukum yang baik, adanya dukungan dari sektor publik untuk penerapan GCG, dan terdapat contoh GCG yang tepat. Ini prasyarat GCG, ya. Nah, ini selanjutnya pola dasar penerapan GCG. Nah, ini yang pertama, membangun kepedulian dan komitmen. Jadi harus diawali oleh pimpinan puncak, ya, kalau membangun kepedulian dan komitmen di sini. Yang kedua, pembentukan tim khusus GCG. Yang ketiga, pengkajian terhadap kondisi sekarang, kondisi ideal, dan arah yang hendak ditempuh, serta program jangka pendek bertahap. Yang keempat, perumusan tindak lanjut. Yang kelima, pengambilan keputusan perubahan. Yang keenam, sosialisasi tindak lanjut. Yang ketujuh, implementasi. Dan yang terakhir, evaluasi berkelanjutan. Nah, ini
stakeholders di dalam perusahaan. Ya, kita lihat di tengah-tengahnya itu perusahaan. Ya, selanjutnya ada pemegang saham, ya ada karyawan, ada pelanggan. Ya, di sini dengan adanya GCG, jadi pelanggan juga diberikan haknya, ya. Pemasok, aktivis, pemerintah, pesaing, kreditur dan pemberi pinjaman dan lain-lain, termasuk media yang dapat dipengaruhi oleh atau yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan perusahaan. Ya, ini contoh stakeholder perusahaan. Nah, ini pihak-pihak yang berkepentingan di sini yang harus kita lihat atau yang harus kita perhatikan, ya, hak-haknya seperti apa, ya, sehingga tidak ada yang terabaikan di sini, ya, baik pelanggan ataupun misalnya karyawan ataupun pemerintah. Jadi sama, ya, tidak memihak manapun seperti itu. Untuk tahapan implementasi GCG ada 5 tahapan, ya. Di sini yang pertama membangun awareness. Awareness di sini membangun kesadaran, ya. Membangun kesadaran di sini adalah hal yang terpenting supaya CG yang dibangun ini benar-benar kontennya. Jadi kesadaran dari semua pihak, ya. Yang utama adalah dari si pemilik dulu, ya, dari pimpinan puncak dan segenap jajarannya. Oke. Yang kedua adalah tahapannya membangun manual, ya, dengan bekal pengetahuan dan pemahaman yang utuh, serta yang terpenting sangat menyadari keniscayaan implementasi GCG yang diperoleh dari pelatihan, maka suatu perusahaan dapat menerapkan workshop dengan fokus untuk membangun manual GCG. Nah, di sini dengan adanya GCG kita mulai membuat sistem secara manual, terus kita lakukan workshop biar sistem yang ada bisa dijalankan dengan baik. Selanjutnya benchmarking, ya. Tujuannya di sini adalah untuk memahami dan mengevaluasi posisi dari bisnis yang dilakukan oleh suatu organisasi yang berhubungan dengan best practice dan untuk mengidentifikasi area-area yang dibutuhkan sehingga dapat dipahami dengan baik dalam upaya meningkatkan kinerja organisasi tersebut. Ya. Yang keempat itu pengembangan software. Ya, jadi pengembangan software di sini yang namanya sistem juga lama-kelamaan bisa mengatur perilaku manusia. Ya kan, misalnya di sini sistem absen deh misalnya. Sistem absen kan awal-awal kita pakai manual, ya, tulis tangan, terus sudah mulai menggunakan mesin dengan kartu absen, ya, cekrolan absen. Nah, tapi biasanya masih bisa di adanya fraud, ya, adanya kecurangan, ya, karena menggunakan kartu absen tersebut misalnya dicekrolin gitu kan, misalnya karena dia nggak datang tapi dicekrolin sama temannya, dia terhitung dia hadir gitu kan. Atau misalnya lagi banyaklah fraud-fraud kesalahan atau kecurangan yang dilakukan. Nah, sekarang udah berubah lagi nih dengan menggunakan fingerprint. Jadi tidak bisa namanya diabsenkan, harus dengan tangannya atau dengan misalkan dengan menggunakan absen dengan retina mata, ya kan? Nah, jadi dengan begitu kita akan datang lebih pagi lagi supaya tidak terlambat. Nah, dengan demikian kita sudah diatur untuk bangun pagi, makanya bisa merubah perilaku manusia. Atau misalnya laporan keuangan juga bisa, ya. Laporan keuangan perusahaan terkait dengan menggunakan sistem biasanya kan sudah diatur, ya, harus dilaporkan kapan atau deadline-nya kapan, seperti itu. Selanjutnya langkah yang kelima adalah transformasi budaya kerja. Dengan membangun sistem kontrol saja belum cukup untuk dapat mengimplementasikan GCG dengan baik. Oleh karena itu harus dibumikan budaya kerja GCG
singkat kata, harus dilakukan proses transformasi budaya kerja atau membumikan budaya kerja yang mengadopsi prinsip-prinsip GCG. Nah, ini adalah 5 langkah strategis tahapan dalam mengimplementasikan GCG. Selanjutnya, apa saja sih hambatan penerapan GCG dalam perusahaan? Yang pertama, kurangnya pengetahuan dan kesadaran bahwa GCG memberikan manfaat sangat besar bagi seluruh stakeholder. Kalau misalnya kurangnya pengetahuan kan bisa dipelajari ya, karena berhubungan dengan ilmu. Nah, tapi ini yang banyak banget hambatan itu adalah tidak adanya kesadaran bahwa GCG itu memberikan manfaat yang luar biasa bagi seluruh stakeholder. Ya, karena kesadaran itu penting sekali untuk setiap stakeholder. Ya, dengan adanya kesadaran, maka akan mempermudah kita melakukan GCG. Yang kedua, GCG dilaksanakan hanya sekedar untuk memenuhi ketentuan peraturan tanpa mau memahami manfaat dari pelaksanaan GCG. Ya, mungkin banyak di sini perusahaan yang sudah melakukan GCG, tetapi kok masih ada kecurangan atau masih ada miss seperti itu. Nah, sekarang kita lihat GCG-nya. GCG di sini tuh hanya sekedar memenuhi ketentuan saja, memang dijalankan sesuai dengan aturannya GCG, kayak gitu ya. Yang ketiga, belum optimalnya upaya untuk menghapus praktik korupsi, kolusi dan nepotisme. Dan yang terakhir, masih terdapat dewan direksi, komisaris, dan rapat umum pemegang saham atau RUPS yang belum mewakili komitmen untuk melaksanakan GCG. Jadi tidak yang ditempatkan orang-orang yang seperti dewan direksi, komisaris, dan lainnya itu tidak sesuai dengan tugasnya. Jadi hanya untuk memenuhi persyaratan GCG saja, tapi tidak paham tugasnya seperti apa, haknya bagaimana, kewajibannya bagaimana, seperti itu. Sedangkan kan untuk masing-masing yang sudah ditentukan dalam GCG sudah ada tugasnya masing-masing dan bisa melakukan perannya masing-masing, sehingga berkesinambungan untuk melaksanakan GCG dengan baik, seperti itu ya. Nah, ini adalah hambatan dari GCG yang banyak kita temui. Silakan teman-teman pelajari. Jika memang ada pertanyaan, silakan ditanyakan di GCR ya. Nah, untuk selanjutnya, ini Ibu akan membahas materi setelah UTS ya. Nah, materi setelah UTS di sini nanti Ibu serahkan sama kalian ya. Jadi kalian buat 6 kelompok dengan anggota yang rata. Jadi masing-masing kelompok tuh sama. Ya, misalnya kalian satu kelas itu ada 30 orang, berarti 30 dibagi 6 kelompok. Berarti satu kelompoknya isinya 5 orang. Ya, jangan sampai dong ketua kelasnya ya mengatur ya di sini ya. Jadi ketua kelasnya yang ngatur. Jangan sampai ada yang 2, ada yang 5, jadi disusahkan serata kelompoknya. Jelas ya? Yang kedua, buatlah presentasi dalam bentuk PPT yang sesuai dengan tema yang diberikan. Tadi Bu kasih temanya apa aja. Ya, jadi bentuknya PPT aja, nggak usah buat makalahnya, cukup PPT-nya aja. Dan yang ketiga, video penjelasan PPT dibuat sejelas dan semenarik mungkin sehingga tidak menimbulkan pertanyaan. Ya, nanti kan setelah kalian presentasi, teman-teman dari kelompok lain boleh bertanya karena mendapatkan poin jika bertanya ya. Nanti kalian rangkum, kalian cantumkan NIM-nya untuk nanti Ibu masukkan ke poin ya. Jadi usahakan buat PPT-nya itu sejelas mungkin sehingga teman-teman sudah cukup jelas dan tidak ada yang bertanya ya. Nah, di sini video penjelasan maksudnya jadi buat 2 opsi. Ya, kalau misalnya nanti kita tidak berhalangan, kita bisa menggunakan Zoom meeting ya, atau misalnya menggunakan Google Meet ya, untuk kalian presentasi. Selanjutnya kita tanya jawab dengan Google Meet atau Zoom meeting tersebut. Tapi kalau misalnya nanti berhalangan, kalian sudah bisa mencantumkan atau kalian kirim saja video yang sudah kalian rekam
dari bahasa kalian, terserah mau nampilin mukanya atau enggak kayak ibu kayak gini misalnya, terserah ya. Tapi kan kebanyakan kalau yang kemarin-kemarin presentasi itu dicantumkan mukanya biasanya, jadi tahu oh ini bagian si A nih yang ngomong, oh ini bagian si B nih yang ngomong, kayak gitu ya. Nanti kalau sudah selesai membuat videonya, kalian bisa kirimkan ke GCR linknya aja ya, jadi biar nggak terlalu berat juga, kirimin aja link YouTube-nya biar teman-teman nanti bisa klik aja YouTube-nya ya. Atau kalian kalau mau masukkan PPT-nya saja, nggak usah sama video, karena kalau video biasanya besar durasinya ya, jadi nanti GCR-nya agak lama loadingnya ya. Untuk PPT-nya biasa kayak ibu kirim aja PPT biasa dan link untuk videonya dalam bentuk YouTube, nggak apa-apa ya. Dan dikirimkan itu 4 hari sebelum presentasi kelompok yang bersangkutan. Misalnya kita ketemu itu hari Kamis, berarti Senin lah kalian sudah harus kirim ya, biar teman-teman yang lain bisa pelajari, dan jika ada yang mau bertanya sudah disiapkan pertanyaannya. Jangan hari ini presentasi, hari ini baru dikirim ya. Jadi 4 hari sebelum presentasi dimulai sudah dikirim. Yang kelima tadi ya, jika tidak ada berhalangan kita menggunakan Zoom atau Google Meet untuk tanya jawab. Tapi kalau berhalangan ya sudah, kita menggunakan GCR saja tanya jawabnya. Jadi yang nanya di GCR, yang jawab pun kelompok kalian juga di GCR. Jelas ya? Nah ini untuk materinya. Kelompok pertama, kelompok kedua, kelompok ketiga, kelompok keempat, kelompok kelima, kelompok keenam. Nah, Ibu serahkan sama ketua kelasnya untuk mengatur kelompok 1 siapa aja, 2 siapa aja, sampai 6 siapa aja. Jelas ya? Kita mulai sehabis UTS. Ya, jika ada yang kurang jelas, silakan ditanyakan pada GCR. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.